pada akhirat. Tahukah kau ya Rasul bahwa orang tua yang memanggilmu itu adalah gambaran duniamu, bahwa dunia semakin tua semakin aneh. Coba bapak-bapak, kalau kita saksikan sekarang dunia ini aneh-aneh. Sudah ada anak-anak kita warna pas-pasan kajumah. Ini yang paling aneh. Warna pas-pasan, kulitnya pas-pasan, bulu naga banyak, jauh main-main. Sebenarnya kalau orang kurang itu harus kita mendapatkan nilai lebih. Orang ini misalnya pas-pasan tapi hafal Quran. Orang ini buta tetapi habis. Haraplah seperti itu. Wah kurang kenapa miskin kajuman dia berpendidikan orang yang mati ya Allah lengkap. Nah ini jamaah sekalian, itulah dunia. Kemudian Nabi kita SAW dipilihkan oleh malaikat Jibril 2 macam minuman yang jenisnya berbeda tapi rupanya sama. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Lalu Nabi kita mengambil gelas yang berisi susu. Lalu apa kata Jibril? Shadaqta ya Muhammad. Untung benar engkau Muhammad. Kenapa? Yang kau ambil itu tepat. Yang kau ambil itu adalah susu. Saya bayangkan kata Jibril, jika yang kau ambil arak, yang kau ambil itu minuman keras, pasti nanti umatmu banyak yang mabuk. Coba Bapak Ibu, Nabi kita ya daulah baik air arak saja banyak kita kadang-kadang. Tapi untunglah Nabi kita mengambil susu. Di atas hobi umat Nabi Muhammad itu paling luar susu. Itu hasil penelitian. Ya. Bahkan itu menurut kesehatan itu kalau anak kecil batasnya 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun berarti sudah tidak ada gizinya. Anak kecil. Kalau yang besar tidak ada batasnya. Sudah tidak ada aturannya. Kayak jamaah sekalian. Kalau anak kecil 2 tahun, ya, bi'amain 2 tahun. Tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang. Kalau kurang gizi jadi. Tapi yang sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita banyak bertingkah? Mari kita merenung. Karena banyak anak-anak kita tidak makan asin, tidak makan air susu nila, ya kan? Tetapi yang kita beli di toko itu bukan air susu nila, tapi air susu sapi, air susu kambing, formula dan lain sebagainya. Sehingga pas anak tabligh ya Allah bekat temannya. Karena langganan minum susu lainnya. Sesungguhnya begitu. Ya Allah. Makanya ibu-ibu berikan anaknya ASI. Muntaber anak ke ASI itu kasih telur masuk kecuali ada kelainan, ada penyakit. Misalnya di namanya subul asin. Wah, itu gue ngambilnya. Sudah kita pakai apapun tidak bisa, itu lain darurat namanya. Tetapi kalau ibu untuk memelihara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Anjani, yang kami hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Pengurus Masjid, Bapak Ustaz Suparman, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, malam ini kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan secara sederhana, mengikuti pengajian rutin mingguan setiap malam Selasa. Alhamdulillah yang hadir melebihi 250 orang. Ini menunjukkan bahwa betapa kita masyarakat Anjani Timur dari waktu ke waktu terus semakin baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih." Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu termasuk orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsih fahuwa khasir. Barang siapa hari ini sama saja dengan hari kemarin, berarti itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsih fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka orang itu orang terlaknat. Maka mudah-mudahan kita yang pertama jamaah, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita ingat kemarin 3-4 tahun yang lalu masih musola kita lebih kecil. Kalau 100 orang sudah luar biasa sesak. Sekarang 250 hampir masih belum terisi rasanya. Ini menunjukkan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan kita masyarakat Anjani Timur ini terus mendapat keberkahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung beberapa hal. Yang pertama, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tentang bagaimana hebatnya ilmu pengetahuan. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj kita diajar berpikir kritis. Kita diajar otak kita ini berpikir keras, bahwa ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Jika kita menggunakan hanya dengan akal sulit, maka Al-Quran
mengawali firman Allah dengan kata subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak dan Ibu perlu diingat bahwa setiap firman Allah yang diawali dengan kata subhana, bahwa menunjukkan peristiwa itu sangat berat. Contoh, ketika kapal laut bisa berlayar, diawali dengan kata subhana, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Kenapa? Menurut otak kita, ketika gelombang, ketika luar biasa dahsyatnya air laut, tapi dia bisa berjalan. Itu kekuasaan Allah. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj, diawali dengan kata subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Isra berasal dari kata asra, maknanya jalan. Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sebuah kendaraan yang tidak ada saat ini, namanya burak. Burq artinya kisah, kilat. Kalau bahasa kita di timur, kisah, sok. Maka Nabi kita secepat kilat. Makanya ayat itu mengatakan lailan. Kalau orang belajar nahwu, lailan itu isim nakirah, bermakna umum, seperbeberapa malam. Nah, Bapak dan Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu para ulama membaginya menjadi 3 fase. Yang pertama, fase sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, fase ketika pelaksanaan Isra Mi'raj. Yang ketiga, fase ketika setelah Isra Mi'raj. Maka hikmah yang pertama itu tentang ilmu pengetahuan masuk pada fase pertama, bagaimana akal sehat kita. Kemudian jamaah sekalian, kita bahas mulai fase pertama. Fase pertama itu, jamaah sekalian rahmatullah, kenapa Nabi Isra Mi'raj? Ada 2 peristiwa besar. Yang pertama, jamaah sekalian, Nabi kita SAW mengalami musibah yang cukup luar biasa. Oleh ahli sejarah disebut dengan Amul Huzni, namanya tahun duka cita. Mun bahasa taitanya timur tahun nono lana kumpul susah dan Nabi kita. Susahnya pun pada tahun itu. Tahun berapa jamaah sekalian? Tahun 10 kenabian. 10 tahun setelah Nabi kita diangkat menjadi Rasul, berarti sekitar beliau umur 50-an tahun. Kenapa beliau susah? Kenapa disebut dengan tahun duka cita? Karena meninggalnya 2 pembela Nabi yang luar biasa setianya. Yang pertama yang meninggal, Siti Khadijah. Siapa yang tak kenal Siti Khadijah, Bapak Ibu? Siti Khadijah ini istri Nabi, seorang janda cantik, dia kaya raya, orang pertama kali beriman dari golongan wanita. Karena yang beriman pertama di dunia ini cuma 4. Kalau kita ini jamaah sudah lama, jamaah sekalian. Dulu Nabi kita ketika beliau sudah diberikan tugas kerasulan, cuma 4 yang beriman. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Siti Khadijah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Zaid bin Harisah.
hanya 4. Lalu bertambah 6 orang lagi menjadi 10-an. Itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dijanjikan tiketnya masuk surga. Nah jamaah sekalian, kemudian yang kedua, kenapa Nabi begitu susah? Meninggalnya kekasih beliau, pembela beliau yang kedua bernama Abu Thalib. Kalau kita baca sejarah Nabi, jamaah sekalian, sungguh menyedihkan bahwa baginda Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan langsung disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi kita berusia 6 tahun, beliau diajak berziarah ke makam ayahnya. Ketika di makam ayahnya dijelaskan, diceritakan kisah-kisah yang menyedihkan, Nabi kita begitu terharu. Tetapi apa yang terjadi sepulang ziarah dari makam ayahnya, ketika di sebuah desa namanya Abwa, sakitlah ibunya dan meninggal dunia. Usia 6 tahun. Coba PP bayanan, anak kode lalu ziarah di luar desa, bapak tidak ada, tengah lanang mati, dan HP dan komunikasi secara lain. Namun nikah kan gampang, ada HP anak ayah, memanggil radio, memanggil TV. Rasulullah dulu tidak ada. Untunglah ada seorang yang baik hati, namanya Ummu Aiman. Bahasa Taita Ummu Ina Aiman. Ummu Aiman Ina Aiman. Bahasa Taita. Jadi yang membawa Rasul pulang itu Ummu Aiman. Kalau bahasa kita Ina Aiman, makanya Aiman itu bagus. Ya, mas sekalian. Ketika itu Nabi kita lagi dilanjutkan, beliau tinggal di kakeknya Abdul Muttalib dari usia 6 sampai 8. Setelah itu meninggal lagi kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai beliau diangkat menjadi rasul. Tapi sayang, seribu sayang ya mas sekalian. Kenapa? Abu Thalib ini tidak sempat beriman. Coba bayangkan, dia memelihara Rasul, pembela Rasul, siap menghadapi segala musuh Rasul, karena tidak ada hidayah Allah, dia tidak bisa beriman. Jamaah sekalian, tidak bisa beriman. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah menangis, karena orang yang begitu membela beliau ternyata mati tidak beriman. Makanya nanti dia diberikan oleh Allah siksa yang agak ringan dengan ditaruhkan neraka di kerikil, neraka di kakinya, meledak kepalanya. Jadi paling ringan siksa neraka jamaah ngoloan ya kerikil neraka genaina meledak dulu, paling ringan. Tetapi api neraka itu pada umumnya dijelaskan panasnya 70 zira'an, setara dengan 70 lipat, 70 kali lipat apimu di dunia. Ya Allah. Kemudian ketika manusia dimasukkan, tidak pernah sedetik pun dia merasakan nikmat, selalu sakit. Ketika terbakar seluruh tubuhnya, badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru supaya mereka tetap merasakan sakit. Nah ini amul husni jamaah sekalian. Yang kedua, ya, kalau orang azan nanti kita istirahat sebentar aja. Lalu kita lanjutkan. Inilah resiko kalau kita mengadakan selesai maghrib. Tapi kalau selesai isya jamaah ngantuk. Kalau siang-siang juga jamaah kita repot. Ya Allah. Kalau siang jamaah kita repot. Kalau maghrib tidak selesai. Kalau isya ngantuk. Kalau subuh ya bila lemekan. Semua agama. Dan jamaah sekalian,
Jadi kita potong sebentar, kita tunggu azan, selesai azan kita lanjutkan. Ya, walaupun kita terlambat sedikit sholat isya karena waktu yang paling panjang itu isya. Ya, kita istirahat sebentar saja jamaah sekalian menunggu azan. Ya, lanjut jemaah. Hikmah pertama sudah tadi. Jadi kenapa Nabi kita Isra Mi'rajkan? Pertama, karena terjadinya peristiwa amul huzni, tahun duka cita. Yang kedua, untuk menghibur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika beliau sedang berduka, beliau mencari keamanan di sebuah tempat namanya Taif, negeri Taif. Karena di tempat itulah keluarga dari ibunya banyak. Apa harapan Nabi kita? Beliau berharap diayomi, dilindungi, diikuti. Tetapi yang terjadi apa jemaah sekalian? Nabi kita dilempar. Para sahabat, ada yang hilang giginya, ada yang tubuhnya luka, ada yang telinganya, bahkan Rasulullah mata kakinya. Sehingga muncul malaikat Jibril menawarkan jasa, ya Muhammad, begitu kejinya, begitu kejamnya penduduk Taif, izinkan saya membalik bumi ini, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Tapi apa kata Rasul? Ya Jibril, saya utus bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi contoh keteladanan, memberikan akhlak kepada umat. Lalu Nabi kita mengangkat tangannya, Bapak Ibu, lalu berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Makanya jamaah sekalian, ilmu yang dapat kita amalkan, yang dapat kita ambil. Orang kalau menyakiti kita, biasanya orang itu tidak tahu kita. Orang itu kalau memfitnah kita, karena dia tidak tahu sesungguhnya kita. Makanya kalau bapak ibu disakiti, bapak ibu difitnah, bapak ibu mau dibunuh oleh orang, berdoalah kepada Allah, Allahumma li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi. Kalau kita doakan, ya Allah, berikanlah petunjuk para sahabatku, mungkin dia tidak tahu. Lalu jamaah sekalian, setelah peristiwa itu terjadi, Nabi kita Mi'raj. Tadi itu namanya Isra. Mi'raj, naik Nabi kita, yang disebut fase kedua, peristiwa terjadinya proses. Lalu Nabi kita naik jamaah sekalian. Beliau naik di langit pertama, diteriaki, dipanggil oleh seorang wanita yang sudah tua. Tapi wanita yang tua itu lengkap, make up-nya, ukurnya, hijaunya, ya, anting-antingnya, tondangnya, celaknya, lengkap. Sambil ngerti tunjang, pokok-pokok, sambil aneh-aneh. Lalu Nabi kita tidak menengok. Jibril berkata, untunglah kau tidak menengok, hai Rasul. Jika kau banyak menengok wanita itu, pasti umatmu di akhir zaman lebih banyak mementingkan dunia daripada akhirat. Tahukah kau ya Rasul, bahwa orang tua yang memanggilmu itu adalah gambaran duniamu, bahwa dunia semakin tua semakin aneh. Coba bapak-bapak, kalau kita saksikan sekarang dunia ini aneh-aneh. Sudah ada anak-anak kita warna pas-pasan, kajuma. Ini yang paling aneh. Warna pas-pasan, kulitnya pas-pasan, bulunya nggak banyak, nggak jauh main-main. Sebenarnya kalau orang kurang itu harus kita mendapatkan nilai lebih. Orang ini misalnya pas-pasan tapi hafal Quran,
Orang ini buta tetapi habis araklah sekali. Wah kurang kenal miskin kajuman dia berpendidikan orang yang mati ya Allah. Lengkap. Nah ini jamaah sekalian, itulah dunia. Kemudian Nabi kita SAW dipilihkan oleh malaikat Jibril 2 macam minuman yang jenisnya berbeda tapi rupanya sama. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Lalu Nabi kita mengambil gelas yang berisi susu. Lalu apa kata Jibril? Shadaqta ya Muhammad. Untung benar engkau Muhammad. Kenapa? Yang kau ambil itu tepat. Yang kau ambil itu adalah susu. Saya bayangkan kata Jibril, jika yang kau ambil arak, yang kau ambil itu minuman keras, pasti nanti umatmu banyak yang mabuk. Coba Bapak Ibu, Nabi kita ya daulah baik air arak saja banyak kita kadang-kadang. Tapi untunglah Nabi kita mengambil susu. Ya atas hobi umat Nabi Muhammad itu paling luar susu. Itu hasil penelitian. Ya. Bahkan itu menurut kesehatan itu kalau anak kecil batasnya 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun berarti sudah tidak ada gizinya. Anak kecil. Kalau yang besar tidak ada batasnya. Sudah tidak ada aturannya. Jamaah sekalian. Kalau anak kecil 2 tahun, ya, bi amain 2 tahun. Tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang. Kalau kurang gizi jadi. Tapi yang sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita banyak bertingkah? Mari kita merenung. Karena banyak anak-anak kita tidak makan asin, tidak makan air susu nila, ya kan? Tetapi yang kita beli di toko itu bukan air susu nila, tapi air susu sapi, air susu kambing, formula dan lain sebagainya. Sehingga pas anak tabligh ya Allah bekat temannya, karena dengan nyusu lain sesungguhnya begitu. Ya Allah, makanya ibu-ibu berikan anaknya ASI. Muntabel anak ke ASI itu kasih telur kecuali ada kelainan, ada penyakit, misalnya dinamai subul asin, wah itu gue ngambilnya. Sudah kita pakai apapun tidak bisa, itu dah lain darurat namanya. Tetapi kalau ibu untuk memelihara, tidak boleh nikah tapi anak menyusu sang jemaah turun ya, tidak boleh. Berikan ya Bapak Ibu. Kemudian lagi Rasulullah naik Bapak Ibu, dijumpainya aneh-aneh. Arat dengan Nina, nuntang balik, otaknya jadi bawah, dipukul terus-menerus dia teriak. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa? Oh itulah umatmu Muhammad akan dapat siksaan, umatmu yang wanita berpakaian tapi telanjang. Bagaimana berpakaian tapi telanjang, berkelambi lalu dijemput, pedas, bapak-bapak berdolan. Berkelambi berpakaian tetapi nampak, ya pakai rok dia jamaah sekalian, lalu pedas. Nah itu namanya berpakaian tapi telanjang. Berpakaian mana bahasa lain Bapak Ibu, kebayang istilahnya. Berpakaian kejemput kulitnya itu. Nah tapi sekarang alhamdulillah banyak ibu kita pakai jilbab. Bahkan kalau ibu-ibu sekarang, tapi yang PKPR dia penuh jilbab PP semua. Kan, mulai aja, masya Allah. Kalau dulu belum seperti ini agama. Sungguh-sungguh kalau kita lihat ibu-ibu nenteng lain, tarik bahasa bulu, apalagi jelo Jumat. Seolah-olah dia memamerkan, seolah-olah dia bercerita bahwa tadi malam saya sudah dimati Yahudi. Seolah-olah
Nggak berpikir ke ngadu anduk ngeringang ya julu cara lain. Ya, dan ini kata ilah nih Bapak Ibu nih. Ya Allah. Saat itu kalau tidak ada pengajian masih kurang. Kemudian kalau dulu orang tua kita luar biasa. Walaupun keluar kampung itu dia ada berpakaian lengkap biasa. Lalu BH lalu khusus beri kantong cara lain. Ya Allah ya Rabbi. Menjalani kerja bakar lain bakar khusus. Ya Bismillah. Sulit tergoda orang tua dulu. Karena apa? Pengikatnya itu dibuat khusus dijahit. Ya luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang berpakaian. Lanjut Bapak Ibu, kita baca. Dijumpai lagi ada orang yang lidahnya panjang. Setiap dia gunting, setiap dia gunting terus. Itulah gambaran umatmu yang tiap hari tidak pernah tidak bergosip. Ya, paling banyak gosip. Ya, kalau orang duduk-duduk kita ceritakan orang sangat berkembang. Makanya kejahatan itu cepat terkenal Bapak Ibu. Tapi kalau kebaikan sulit. Coba kita ngaji setiap malam Selasa. Anak-anak muda ini kegiatannya banyak, sulit terkenal. Tapi kalau 10 orang ada yang mabuk di perempatan, anak dari sini pasti terkenal. Oh, karena ada demon begini aja pekerjaan. Pasti begitu orang. Kenapa? Diumpamakan kalau kebaikan itu barang putih, kalau kejahatan itu barang hitam. Jika kita punya beras 1 karung Bapak Ibu, ditaruhkan barang hitam, tai tikus 1 renggem, nampak dia yang kotor. Makanya orang baik itu ketika dia melakukan kesalahan nampak. Tapi kalau orang yang biasa salah melakukan kesalahan, hal biasa. Nah ini gambaran. Ada lagi yang dilihat lebih aneh. Orang yang memakan barang mentah dari 4 mata kagena. Wah, memakan 4 mata buta dia. Setelah dia buta, makan dia lagi. Padahal di dekatnya ada makanan yang digoreng. Apa gambaran itu jamaah sekalian? Nanti di akhir zaman kata Jibril, umatmu lebih senang memakan sesuatu yang haram daripada yang halal. Dia punya yang halal di rumah, lagu ulat doang yang beli yang haram. Apa artinya? Punya dia istri yang sah, lagu dia mau yang ngelamang-lamang. Itu gambaran. Jamaah sekalian kita singkat dia. Lalu Nabi kita dipertemukan dengan semua roh Nabi. Masuk Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf sampai Nabi Musa. Saya singkat ceritanya. Sampai di Nabi Musa, Musa bertanya, ya Muhammad, mau kemana? Saya menghadap Allah. Kata Musa, nanti apapun yang kau dapatkan dari Allah, silahkan mampir. Lalu Nabi Musa setelah berpesan, Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW diberikan tugas kepada umatnya sholat 50 waktu. Lalu pembayaran Bapak Ibu Muntapayu 50 waktu darah ketokol banget ini. Buruk ketokol hamdan innallaha wa malaikatahu bilalu kelamaan innallaha wa malaikatahu. Lantan kurang karir ketemu paling susah ibu bapak dan merari namanya berkembang. Berupa buka kelamin innallaha wa malaikatahu. Berupa buka ilahi innallaha wa malaikatahu. Untuk Bapak Ibu, kata Nabi Musa, Muhammad, akhir zaman umatmu kecil-kecil pasti tidak mampu dia. Umatku saja yang besar-besar hanya 3 rakaat dia tidak mampu. Akhirnya pendek kisah jamaah sekalian, Rasulullah sampai 9 kali bolak-balik. Setiap beliau turun dipotong 5 tinggal 5. Setelah 5 Musa mengatakan, baliklah ke Muhammad.
Umatku besar-besar, hanya 3 waktu mereka tidak mampu. Apalagi umatmu kecil-kecil, akhir zaman kerdil-kerdil. Era selebriti bebek karena meter, karena 3 meter era. Mending sekarang kan. Ternyata betul zaman sekarang tinggal 5 waktu berat. Kadang-kadang zohor itu udah bangkit kelelahan jiwa. Asa ketika penikmat tidak bangkit, panas doang kurang, hingga kali-kali Allah Akbar gabung dengan Maghrib dia pun mandi bergabung ke Isya. Isya ketindo ada ke subuh. Nah banyak gitu. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, itulah inti Isra Mi'raj. Setelah itu Nabi kita pasti ketiga terakhir setelah ini. Turun Nabi kita SAW. Setelah turun lalu beliau mengumpulkan orang-orang kafir. Dia bercerita bahwa beliau Isra Mi'raj. Lalu Nabi kita dikatakan gila. Dipanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar, percayalah engkau bahwa sahabatmu ini telah pergi Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, lebih dari itu kalau dia berkata pasti saya percaya. Maka Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, orang yang selalu percaya. Apa intisarinya jamaah sekalian? Peristiwa Isra Mi'raj yang kita dapatkan adalah sholat 5 waktu. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hanya 2 jamaah sekalian kuncinya kita memohon pertolongan. Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan apa? Bis-sabri, dengan jalan sabar. Ternyata minta tolong yang paling bagus itu sabar. Sabar dibagi 3. Pertama, sabar ketika menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar ketika menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika mendapat musibah. Apa itu musibah jemaah sekalian? Sesuatu yang menyakiti badan, perasaan, hati. Lalu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya jemaah sekalian, yang paling hebat yang kedua, sholat. Cara minta tolong yang paling bagus sholat. Makanya sholat yang khusyuk itu membuat orang tenang. Walaupun dalam ayat dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tinggal sedikit. Yang paling sahabat Nabi yang paling khusyuk sholat namanya Ali bin Abi Thalib. Saking khusyuknya sholat, Ali bin Abi Thalib pernah terjadi perang. Beliau menginjak besi yang fatal sekali. Lalu beliau meminta dicabut besi itu ketika sedang sujud. Ketika sedang sujud, dicabut besi paku yang ada di kakinya. Dia tidak tahu kapan dicabut. Setelah sholat dia bertanya Ali, ya sudah kau cabut? Sudah. Coba luar biasa khusyuknya. Namun itu ya merangkak doang tidak kita gerubuk. Coba kalau kita yang sholat berapa gatal tuh pada gerubuk. Wah tengah ada telinga, wah tengah ada bom, wah tak begon, wah tak besenggol, wah tak